Salam, perkenalkan nama saya Julius Patilianda. Saya akan menjelaskan tentang etika Kristen dalam bisnis. Yang perlu kita ketahui, etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, artinya kebiasaan. Adat berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan. Etika berhubungan dengan erat kelakuan manusia dan cara manusia melakukan perbuatannya. Itu menunjuk pada dua hal, yakni positif dan negatif. Oleh sebab itu, tugas etika adalah menyelidiki, mengontrol setiap perbuatan-perbuatan, mengoreksi dan membimbing, serta mengarahkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan agar dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya. Istilah bisnis berarti usaha dagang. Bisnis merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan pada posisi yang berbeda, seperti seorang penjual dan pembeli. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kebutuhannya saling terpenuhi. Bisnis adalah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, maupun suatu organisasi, dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis adalah usaha, dan pada umumnya, bisnis adalah hal yang sama di mana-mana, tetapi motivasi untuk melakukan bisnis serta nilai-nilai dan cara yang dikembangkan di dalam berbisnis dapat berbeda-beda. Setiap pelaku bisnis seharusnya memahami asas atau nilai-nilai Kristen yang harus dikembangkan di dalam setiap aspek bisnis atau usaha. Seorang pengusaha Kristen harus mempunyai ciri kekristenan dalam dunia bisnis yang dikelola. Bisnis atau usaha harus dikelola secara profesional dengan dijiwai nilai-nilai dan semangat iman Kristen. Nilai-nilai iman Kristen di dalam berbisnis tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme, bahkan dapat dikatakan bahwa praktik bisnis yang profesional sebenarnya dikembangkan dari nilai-nilai Kristen. Tujuan bisnis Kristen Panjinoraga menyebutkan 4 tujuan bisnis secara umum, yaitu yang pertama, mencari keuntungan, yang kedua, mempertahankan kelangsungan usaha, yang ketiga, untuk pertumbuhan pengembangan usaha, dan yang keempat, sebagai tanggung jawab sosial. Keempat tujuan tersebut saling terkait karena keuntungan usaha digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan pengembangkan usaha serta merupakan bukti pertanggungjawaban sosial berupa terbukanya lapangan pekerjaan. Sementara itu, secara khusus Larry Bucket menyebutkan bahwa apabila tujuan sebuah bisnis Kristen harus digunakan untuk melayani Allah, hanya ada satu maksud yang menonjol, yaitu memuliakan nama Dia. Ini merupakan tujuan setiap orang Kristen, dalam bisnis maupun dalam bidang lainnya. Kemudian menyebutkan 5 tujuan atau fungsi bisnis Kristen, yaitu yang pertama, penginjilan, yaitu bahwa bisnis yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah alat yang efektif bagi penginjilan. Yang kedua, pemuridan, yaitu melatih orang-orang Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis. Yang ketiga, memberi dana bagi pekerjaan Tuhan melalui bisnis dijalankan dengan semestinya. Dan yang keempat, dalam memenuhi kebutuhan pemilik, karyawan, pelanggan, dan lainnya sebagainya. Yang terakhir, kelima, mendapatkan keuntungan melalui perencanaan dan manajemen yang baik dengan melibatkan Tuhan. Sebagai kesimpulan tersebut, menjadi pedoman orang Kristen dalam menjalankan bisnis adalah harus selalu hidup jujur, menjunjung tinggi keadilan, tulus dan murni, senantiasa hidup dalam hasil berdasarkan firman Tuhan. Hanya ini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.